Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Tania Syahira akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya eh, dengan eh, dengan kasus yang saya angkat yaitu tentang anak putus sekolah di Jorong Sungai Napar, Kecamatan Tanjung Gadang yang berjudul Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah di Jorong Sungai Napar, Kecamatan Tanjung Gadang. Latar belakangnya yaitu banyaknya anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya karena kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Hal ini menjadi penghambat seseorang dalam melangsungkan pendidikannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu mata pencarian yang tidak menetap. Permasalahan anak putus sekolah ini, apabila tidak cepat untuk ditindaklanjuti, maka akan berdampak untuk kedepannya, karena banyak dampak yang disebabkan bagi anak putus sekolah, akan berdampak bagi diri sendiri, lingkungan maupun orang banyak. Karena apabila anak putus sekolah, akan berpengaruh juga kepada pola pikir seorang anak tersebut. Pada Jorong Sungai Napar, Kecamatan Tanjung Gadang ini terdapat banyak anak yang mengalami putus sekolah, terutama pada Jorong Sungai Napar, yaitu terdapat 45 anak putus sekolah dari jumlah penduduk sekitaran 350 orang penduduk, yang dimana faktor tersebut berasal dari berbagai faktor, baik itu dari segi ekonomi, lingkungan, bahkan diri sendiri. Fokus penelitian yaitu membahas atau memfokuskan pada faktor-faktor penyebab anak putus sekolah pada Jorong Sungai Napar, Kecamatan Tanjung Gadang. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan kepada khalayak umum tentang apa yang menjadi faktor-faktor penyebab anak putus sekolah, khususnya pada Jorong Sungai Napar, Kecamatan Tanjung Gadang. Manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat yang diberikan oleh peneliti yaitu memberikan sesuatu pelajaran kepada masyarakat luas mengenai penelitian yang diangkat. Manfaatnya bagi pemerintah agar lebih memperhatikan kelangsungan pendidikan pada warga negara yang mengalami putus sekolah, karena saat ini pemerintah memberikan program wajib belajar 12 tahun yang dijamin oleh pemerintah sehingga anak tidak mengalami masalah pendidikan, eh, masalah biaya pendidikan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang saya ambil yaitu tentang anak putus sekolah. Yang pertama, pengertian putus sekolah, yaitu menurut pendapat Ali Imron, menyatakan bahwa anak yang putus sekolah adalah siswa yang dinyatakan telah keluar dari sekolah yang bersangkutan sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah dari sekolah. Faktor penyebab anak putus sekolah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini kemampuan berpikir yang dimiliki siswa, yaitu cara berpikir yang dimiliki siswa atau psikologi belajar siswa. Yang kedua yaitu faktor kesehatan dan gizi. Ini didapatkan dari asupan gizi yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Yang ketiga yaitu tidak menyukai sekolah. Ini faktor dari lingkungan atau cara guru dalam memberikan pelajaran kepada siswanya atau peserta didik. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari faktor ekonomi. Yang kedua yaitu sistem atau kebijakan yang digunakan sekolah. Yang ketiga kondisi sekolah. Dan yang keempat lingkungan tempat tinggal. Dan selanjutnya dampak penyebab anak putus sekolah. Menurut psikolog Alexandra Gabriel AMPS PSICHT menyatakan penyebab anak putus sekolah ini dapat disebabkan oleh beberapa penyebabnya, yaitu menjadikan anak minder hingga berujung frustasi. Yang kedua, kematangan emosi anak akan semakin terhambat. Yang ketiga, semakin kurang terbuka untuk bisa mengembangkan diri sendiri. Yang keempat, anak menjadi lebih malas dari biasanya. Yang kelima, kehidupan seolah tidak terkontrol.
Yang kelima yaitu usaha mengatasi anak putus sekolah. Usaha untuk mengatasi anak sekolah ini yaitu dapat dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu peran orang tua. Yang kedua, peran orang tua sebagai motivator. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama yaitu jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan agar pembaca mengetahui apa yang terjadi dan penyebab yang terjadi pada lingkungan tersebut. Peneliti mengambil pendekatan penelitian ini untuk mengamati fenomena yang terjadi pada penelitian yang ingin diteliti. Yang kedua, setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sejunjung, Kecamatan Tanjung Gadang, Jorong Sungai Napar, yang dimulai dari Mei hingga Juni 2023. Subjek dan informan. Subjek penelitian ini diambil dari anak yang mengalami putus sekolah tersebut. Yang kedua, informan. Informan yang saya ambil itu berasal dari orang tua dari anak tersebut yang mengalami putus sekolah. Dan yang kedua, orang yang mengalami putus sekolah tersebut. Dan yang ketiga, kepala jorong atau masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa angket atau kuesioner. Yang kedua, observasi. Dan yang ketiga, dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu dengan perpanjang keikutsertaan, ketekunan atau keajengan pengamat. Dan yang ketiga, triangulasi. Perpanjang keikutsertaan ini dengan cara peneliti tinggal di lapangan yang ditelitinya sampai data yang diperoleh tersebut dapat tercapai. Ketekunan ini untuk mencari secara konsisten atau interpretasi dengan beberapa cara dalam proses analisis konstan dan juga mencari apa yang harus diperhitungkan dan apa yang harus tidak diperhitungkan. Sedangkan triangulasi ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dengan cara pengecekan maupun dengan cara perbandingan data yang diperoleh di lapangan. Yang terakhir yaitu teknik analisis data, yaitu dengan data reduction atau reduksi data. Yaitu kegiatan di mana merangkum dan mengambil pokok-pokok dan fokus kepada hal-hal yang penting saja dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti. Yang kedua, data display atau penyajian data. Dalam teknik penyajian data ini dilakukan penyajian secara terperinci dalam bentuk yang lebih jelas dari data yang diperolehnya. Yang ketiga, valid conclusion drawing atau verification. Merupakan tahap dari penarikan kesimpulan atau disebut juga dengan verifikasi dari segala sesuatu yang dilakukan oleh peneliti. Sekian presentasi proposal saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.